Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ahmaduhu ma manaha minal mawahib wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul masariq wal magharib. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us ilal ajami wal a'arib. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil masari wal manaqib. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ya'ti qailuhuma yawmal qiyamati ghaira khaib. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, takwa adalah barometer keimanan seseorang, karena takwa merupakan buah dari imannya seseorang. Dan perlu diketahui tujuan diwajibkan puasa pun adalah supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermacam-macam definisi tentang takwa. Sebagian mendefinisikan bahwasanya takwa itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Akan tetapi bermacam-macam arti dan makna tentang takwa yang dihadirkan oleh para ulama tersimpulkan dalam dua makna yang sangat sederhana, yaitu baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Keseimbangan hubungan dengan Allah dan dengan manusia itulah ketakwaan. Sebab ada hamba yang pincang, kalau kepada Allah, Masya Allah, bangun malam tidak pernah putus, solat puasa pun tidak pernah putus, urusan zikir beribu-ribu zikir, salawatnya pun beribu-ribu salawat. Akan tetapi dia tidak sadar dengan istrinya pun tidak baik, dengan saudaranya tidak baik, dengan tetangganya tidak baik, maka dia bukanlah orang yang bertakwa, tetapi dia hamba yang tertipu. Bahkan ada seorang wanita diceritakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberitahukan bahwa ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna fulanah takumul lail wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaq." Wahai Rasulullah, si fulanah adalah orang yang rajin sholat malam, rajin berpuasa pada siang hari, rajin beramal serta rajin bersedekah. Para sahabat sampai kagum dengan kisah itu. Akan tetapi lanjutan hadis itu, wa tu'di jiranaha bilisaniha, hanya saja ya Rasulullah, perempuan itu kalau ngomong sama tetangganya nyelekit, kalimatnya sering menyakiti tetangganya. Bagaimana ini ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya, hiya min ahlin nar, ia termasuk penduduk neraka. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, renungkanlah oleh kita bagaimana orang yang rajin ibadah seperti itu ternyata ia menjadi ahli neraka gara-gara lidahnya tidak dijaga. Orang ini menyakiti tetangga dengan lidahnya. Lalu bagaimana kalau seorang suami menyakiti istrinya? Bagaimana seorang istri menyakiti suaminya? Bagaimana seorang bapak menyakiti anaknya? Bagaimana seorang anak menyakiti bapaknya dan ibunya? Tetangga itu orang di luar rumah. Itu pun menjadi sebab orang menjadi masuk neraka jahanam. Apalagi menyakiti keluarga sendiri. Sebaliknya, ada sebagian orang yang baik dengan manusia, tetapi tidak baik dengan Allah. Kalau urusan berderma, Masya Allah, bantuan sosial, Masya Allah, akan tetapi tidak sholat subuh. Tanyakan kepada orang itu, kamu mau berderma untuk apa? Mungkin dia menjawab untuk mendapatkan pahala dari Allah. Berapa banyak yang kau dermakan? Mungkin 1 juta,
10 juta, 1 miliar. Baik misal 1 miliar kalau ada. Coba bandingkan dengan 2 rakaat subuh, mana yang lebih besar pahalanya? Tentu lebih besar 2 rakaat salat subuh. Akan tetapi kenapa dia tidak mau salat subuh? Lebih senang berderma 1 miliar. Karena dia tidak kenal Allah yang sesungguhnya. Ia berderma bukan karena Allah. Sampai dikatakan kalau orang baik kepada manusia, kalau tidak baik kepada Allah, alamat tidak kenal Allah. Berarti tidak ikhlas dalam berinfak, tidak ikhlas dalam berderma. Urusan kepada Allah sangatlah ringan. Coba sholat 5 waktu dalam sholat subuh pun cuma 2 rakaat, paling 2 menit. Duhur, asar 4 rakaat, 4 menit. Maghrib 3 rakaat, 3 menit. Pendek sekali. Sementara urusan dunia sangat panjang. Akan tetapi kenapa hamba tersebut tidak bisa melakukan itu semuanya? Karena dia tidak gencar. Dia tidak serius kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak benar-benar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, ayo kita waspada bagaimana hubungan kita dengan Allah. Harus baik, tetapi ingat dengan sesama manusia juga harus baik. Khususnya dengan manusia, ayo kita pulang ke rumah kita, wahai ahli ibadah. Kita berhusnudon saja bahwa kita ini ahli ibadah. Salat 5 waktu mungkin tidak pernah kita tinggalkan, insya Allah. Zikir insya Allah, salawat insya Allah. Akan tetapi ketahuilah manusia yang ada di kanan kiri kita. Kalau kita tidak benar urusan dengan mereka, kalau kita tidak benar interaksi dengan mereka, maka ini akan membawa bencana kepada kita. Sekarang ayo kita koreksi di rumah, ada ayahanda, ada ibunda kita. Di situ ada bakti kepada orang tua. Kita durhaka kepada orang tua menghantarkan kita ke neraka jahanam. Di sana pun ada saudara kita, memutus tali persaudaraan menjadi sebab kita masuk neraka. Dikatakan bahwasanya la yadkhulul jannata qati'un, ay qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus persaudaraan. Alangkah banyaknya orang berebut waris padahal dia ahli salat, ahli ibadah, dia berebut waris. Bahkan mungkin dia umroh, haji dengan warisan tadi. Dia mau masuk neraka lewat Mekah. Ini problem besar karena tidak menyadari bahwasanya melakukan dosa memutus tali persaudaraan sebab mereka masuk neraka jahanam. Semoga kita semua ahli surga semuanya. Semoga kita semua orang selamat, tidak akan berbuat zalim kepada saudara kita. Ada lagi di sana ada anak. Anak-anak kita adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah. Lihatlah mereka dengan kasih sayang dan cinta. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada mereka. Sebaik apapun ibadah di antara kita, mungkin ada di antara kita ahli umroh, mungkin ahli haji, mungkin ahli tahajud, mungkin ahli berpuasa, akan tetapi anak kita ada di mana? Jika kita salah memilihkan pendidikan untuk anak-anak kita, lalu sampai mereka tidak kenal Allah, tidak kenal salat, maka ketahuilah yang masuk neraka terlebih dahulu adalah bapaknya, adalah orang tuanya, yang katanya ahli ibadah dan ahli sholat. Karena apa? Karena orang tuanya telah teledor urusan anaknya. Ketika orang tua sudah teledor urusan anaknya, berarti ia belum bertakwa karena tidak kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk pembantu yang ada di rumah kita. Jangan biarkan mereka menjadi orang yang tidak sholat. Jangan biarkan mereka jadi hamba yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua adalah punya tanggung jawab yang di bawah naungannya harus dijaga. Kalau kita tidak peduli orang yang di bawah naungan kita, maka kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, ayo kita koreksi. Pertama, hubungan kita dengan Allah harus baik. Tanyakan kepada diri kita masing-masing bagaimana sholat kita. Jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan sholat. Sholat sangat mudah. Jika ada orang yang tidak bisa sholat, itu yang salah mungkin gurunya.
Sholat bisa dilakukan dengan berdiri, tidak bisa berdiri boleh duduk, tidak bisa duduk boleh berbaring, tidak bisa berbaring boleh terlentang dan seterusnya. Tidak punya air wudhu bisa dengan tayamum, kalau tidak ada debu, tidak ada tayamum langsung saja sholat, itu pun diperkenankan. Begitupun yang lainnya, puasa pun bagi yang mampu, haji pun bagi yang mampu, urusan kepada Allah sangatlah mudah. Jangan sampai kita teledor urusan kepada Allah. Kemudian yang kedua, urusan dengan manusia, perhatikan satu demi satu. Itulah bundamu yang pernah melahirkanmu. Itulah adalah ayahandamu yang telah membiayai hidupmu. Itulah saudaramu yang sedarah denganmu. Itulah anakmu adalah darah dagingmu. Itulah tetanggamu yang senantiasa menjaga rumahmu di saat kau pergi. Itulah adalah orang yang membantu di rumahmu, yang mengurangi kesibukanmu. Kalau kita tidak peduli dengan mereka, maka ketahuilah akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kurangi dosa kita dengan sesama kita. Pandanglah mereka dengan memandang kepada Allah. Sampai dikatakan, janganlah engkau melihat pembantu di rumahmu kecuali melihat Allah. Artinya ingat Allah. Disinilah surgaku, disinilah tempat ridho Allah. Kalau melihat anak kita atau anak didik kita, hendaklah ingat ridho Allah. Kalau tidak, kita akan melakukan kezaliman dengan manusia, dan ini sungguh sangat mengerikan. Alangkah banyaknya orang tertipu dengan ibadahnya, tapi dengki dengan sesama, musuhan dengan sesama, dengan kakak dan adik pun tidak pernah akur, tidak pernah tegur sapa. Itulah hamba yang tertipu. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang bertakwa, yaitu yang menjadi orang yang baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Amin. Demikian hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, kultum singkat ini semoga bermanfaat, mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.